Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pemilu kada serentak telah usai, meskipun panitia harus menuntaskan sampai dengan paripurna. Mudah-mudahan yang terpilih adalah para pemimpin. Karena pemimpin itu pasti. Ya, jadi kalau disebut pemimpin itu pasti apa? Pasti baik akhlaknya, moralnya, etikanya, baik ibadahnya sesuai dengan agama kepercayaannya, baik perilakunya terhadap rakyatnya, dan baik perilakunya pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup pada umumnya. Siapapun yang terpilih adalah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya diizinkan oleh Allah. Diridhoi berarti dia pemimpin. Kalau hanya sekedar diizinkan berarti mereka adalah penguasa. Mudah-mudahan jika niatnya penguasa hanya sekedar meraih takhta, semoga segera bertobat sehingga menjadi pemimpin. Tapi yang niatnya tulus berkhidmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan tetap dalam rengkuhan Tuhan Yang Maha Esa sehingga adil, bijaksana, berbudi kemanusiaan. Pemirsa, kami menyebutnya pemilu kada sebagai rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah rahmatan lil alamin, tugas dari teladan baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam semesta, baik makhluk yang tidak tampak oleh mata maupun yang kasat mata, semuanya dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah pemilihan umum kepala daerah. Warahmati kulla syai'in. Jadi, dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita bisa merujuk dalam surah ke-7 Al-A'raf ayat 156. Tentu saudaraku yang lain non-Islam dan para penghayat bisa merujuk pada kitab sucinya masing-masing. Yang kedua, jika kita sekedar, ya, itu yang pertama itu rahmatnya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita sekedar hanya untuk mencari kebaikan atau banyaknya suara tepatnya, maka sungguh yang banyaknya suara semata, kemudian meraih tahta semata, ingat, itu hanya prasangka. Dan prasangka itu lebih dosa, lebih terjebak pada nista, lebih terjebak pada perbuatan yang tidak terpuji. Itu kalau kita merujuk surah ke-6 ayat 116. Ya. Nah, Al-An'am ya. Kemudian yang ketiga, ini dasar-dasar yang kami sampaikan. Yang paling ahli teladan musyawarah, ya, itu hanya orang 5. Ya. Ini kalau dalam pemahaman Islam yang paripurna. Jadi orang 5 itu siapa? Hamba Allah yang 5 itu siapa? 5-limanya adalah teladan dalam musyawarah. Ini kalau kita rujuk pada hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya.
Yang pertama tentu saja teladan termulia, tertinggi, terpuji, tidak ada yang menyamainya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sampai ke kita itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian terbaik kedua setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah masa khilafah turun Nabi, ya, khilafah, saya menyebutnya khilafah kenabian. Dan setelah itu tidak ada khilafah karena merujuk pada sahih berasal dari Sunan, ya, Sahih Abu Dawud dan Tirmizi, khilafah itu hanya 30 tahun. Jadi setelah Sayyidina Ali sudah tidak ada lagi khilafah. Yang ada itu al-mulk. Jadi al-mulk itu sistem kerajaan, sistem kesultanan, sistem republik, ya, dan seterusnya. Itu sekali lagi yang kami yakini berdasarkan pada syariat dan sunat. Jadi yang ketiga itu tadi, urutan terpuji dalam musyawarah yang kedua, ya, teladan berikutnya, karena disebutkan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kalau kalian mendapati perkataan atau teladan dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamallahu wajahahu, ya. Ditambahkan karamallahu wajahahu itu karena apa? Ya, karena memang Sayyidina Ali itu peringkat tertinggi di dalam beriman kepada Rasulullah, yaitu termasuk apa itu barisan pertama, as-sabiqunal awalun, ya. Sedangkan sahabat yang tiga itu tidak, ya. Nah, ada teladan dari beliau berlima, ya, tidak sama tapi kelasnya Rasulullah dengan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang keempat, kalau kita merujuk pada tradisi, ya, jadi sebelum ada peraturan tentang desa, ya, masing-masing desa di Jawa terutama, mohon maaf karena kami mempelajari, mengkaji sejak tahun 1983 hingga 1984 di bawah bimbingan guru kami tercinta Dr. Andes Solihin Abdul Wahab ME, sampai dengan beliau membimbing kami, ya, menjadi profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab BA, MA, PhD, ya, ketika membimbing kami di disertasi, ya, maka musyawarah itu yang kami pahami di desa-desa yang ada di Jawa. Meskipun kami waktu penelitian itu menyebut begundem musyawarah di daerah Bali, tapi sepanjang hanya referensi, dokumentasi semata. Tetapi yang benar-benar riset itu mulai dari ground, jadi grantor teori, ya, grantor interview, ya. Grantor interview kami laksanakan mulai dari daerah Banten, karena alhamdulillah saat itu juga ada saudara kita di Banten, gitu, ya. Jadi kita nimbrung di sana, wawancara dan seterusnya secara mendalam sampai di Jawa Timur, dan sampailah kami di Desa Jatikerto. Desa Jatikerto satu-satunya desa ketika itu yang menerapkan sistem pemerintahan kuno, walaupun pada masa Orde Baru seluruh pemerintah desa itu terkooptasi oleh kebijakan pemerintah Orde Baru, sehingga kepala desa itu seolah single factor mainnya. Tetapi di Desa Jatikerto yang dipimpin oleh Dr. Andes Sutrisno, Dr. Andes, nah, Dr. Andesnya dua, ya, karena Sutrisno itu murid kami, ya,
di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang, dan beliau juga waktu itu kuliah sebelumnya di Fakultas Ilmu Sosial kalau tidak salah kami ya, di Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Dan beliau pernah bekerja di Malaysia di perusahaan multinasional, kemudian di Jakarta juga perusahaan multinasional, kembali ke desa Jatikerto dipilih dengan cara yang kuno, yakni musyawarah, ditokohkan ya oleh tokoh-tokoh desa, kemudian terpilih beberapa kepala desa dan Sutrisnolah yang terpilih unggul. Dan pemerintah desa itu tidak seperti di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 gitu ya, yang mewajibkan dalam tanda petik ya, mengharuskan 50% lebih ya, jika kurang di pemilu ulang. Itu hal yang kelima. Jadi yang keempat tadi ya, kami sampaikan pemerintah desa kuno itu cukup. Jadi kalau ada 1.000 penduduk kemudian terbagi 2 saja umpamanya begitu, selisihnya hanya 1. Ya, 501, sedangkan yang satunya 499. Cukup. Kalau saja 3 orang calon kepala desa kemudian masing-masing itu mendapatkan suara kurang dari selisih 1, maka yang selisih 1 itu jadi kepala desa. Mengapa? Karena sebelumnya calon-calon itu sudah terpilih dengan musyawarah mufakat, votingnya itu hanya untuk memilih yang terbaik di antara tokoh-tokoh yang juga ditokohkan oleh tokoh pemerintah desa. Kami seketika tahun 84 itu menyebut dengan Thomas ya, tokoh masyarakat. Waktu itu belum ada singkatan Thomas itu ya. Kemudian yang keenam, ya pemilu di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 yang disahkan 25 April 2024 itu menegaskan di pasal 10-nya itu niscaya menjadi satu putaran jika 50% lebih sah. Jadi 50% lebih. Kalau tidak 50%, ya kalau tidak 50%, ya tidak sah. Ya, artinya tidak sah itu harus dilakukan pemilu kada ulang. Nah, apa kesimpulan kita sementara? Di era yang katanya banyak orang terdidik, banyak cendekiawan, banyak ilmuwan, banyak ulama, ya, justru hikmah yang ditanamkan oleh orang-orang tua, sesepuh-sesepuh dulu, ditinggalkan. Jadi kalau dikatakan bahwa demokrasi itu sudah ada sejak kuno, di kala Indonesia masih belum Indonesia, ya, jadi masih Nusantara terdiri dari kerajaan dan kesultanan, itu tidak ada demokrasi. Yang ada itu apa? Yang ada yang musyawarah mufakat, pemilihan kepala desa. Ya. Sekali lagi Begundem kalau di daerah Bali. Ya. Nah, kalau tidak ada sebutannya, apakah kami sebagai peneliti dia tidak berhak untuk menentukan sebutan itu? Ya. Nah, di masa ginilah, ya, istilah itu baru muncul. Ya. Kami jadikan yang ketujuh, Pilkades Jawa 1 kali putaran, itulah yang kami sebut dengan hikmatokrasi. Jadi tokoh-tokoh itu dipilih oleh tokoh masyarakat sesuai dengan pedusunan yang ada di desa itu, kemudian memunculkan calon 1, nanti melawan bumbung kosong, 2, 3, atau 4, atau 5, semua dipilih. Hanya 1 saja melawan bumbung kosong, tetap dilaksanakan pemilihan umum jika, yaitu Pilkades maksud kami, jika saja
penduduk 1.000 itu kemudian selisih biting satu. Kalau dulu biting pakai biting betul-betul biting ya, seperti tusuk sate. Ini saya lupa ndak bawa untuk tusuk sate. Dicemplungke gitu ya, dimasukkan dia mana, dibumbung. Tidak ada gambar, tidak ada yel-yel, tidak ada macam-macam ya. Dan kepala desanya tuh luar biasa, istimewa. Sangat santun, sangat bijak, sangat cerdas. Karena memang dipilih orang yang terbaik di desa itu. Ada yang mengatakan, kok yang terbaik ada 5? Ya 5 itu berarti yang terbaik. Dari 5 yang terbaik itu, Allah menurunkan hikmahnya pada yang terbaik. Paling baik di antara 5 calon itu. Sehingga disinilah kami menyebutnya dengan sistem hikmatokrasi. Jadi kalau saya mengatakan hikmatokrasi dengan semangat begini, ya harus semangat. Namanya yang punya gagasan, punya ide, punya kebaruan di dalam pemikiran. Kalau tidak semangat, ya yang mendengarkan ya ngelukruh, ya tidak semangat juga gitu ya. Jadi sekali lagi, sama seperti Sumpah Pemuda. Ketika disuarakan, kami putra-putri Indonesia, tidak ada yang namanya Sumpah Pemuda. Belum ada istilah Sumpah Pemuda. Di tanggal 28 Oktober 1928. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Kalau salah jangan dikoyak-koyak gitu ya. Diluruskan saja secara bijaksana. Kapan? Kami lupa tanggalnya ya. Dan tahunnya mudah-mudahan tepat. Kapan istilah Sumpah Pemuda ada? Pada tahun 1930 oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Apakah sah sebutan Sumpah Pemuda? Padahal waktu dilakukan sumpah itu, Jong Sabah, Jong Selebes, ya, Jong Ambon dikumpulkan, tidak ada satupun yang mengatakan itu Sumpah Pemuda. Tapi sah sampai sekarang. Dan rasanya kalau itu tidak disebut Sumpah Pemuda, ya kurang bijaksana. Apakah Prof. Yamin itu kemudian melenceng dari sejarah? Tidak, justru kita hormati. Sumpah yang belum ada namanya itu disebut Sumpah Pemuda. Prof. Yamin berangkat dari inspirasi Sumpah Palapa dari Sang Mahapatih Majapahit Gajah Mada. Nah, saya pun mengikuti tradisi keintelektualan, kecerdik-cerdikan dari para pendahulu. Karena itulah jangan sampai, kata guru kami tercinta, Ustadz Marwan Margani, ya, yang dari negara Ngapak, dari negeri Ngapak, sama dengan istri saya Hajah Nurlailait binti Abu Hanafi, itu juga dari negeri Ngapak. Ya. Apa kata Ustadz Marwan? Hikmah. Dan di antara hikmah itu, jangan sampai melupakan sejarah. Katakanlah jas merah, walaupun hari ini saya pakai batik. Ya. Jas merahnya belum ada. Tapi jas merah hakiki. Kita menghargai sejarah niscaya. Karena tidak ada kitab suci satupun yang tidak ada sejarahnya. Selamat menikmati hasil pilkada. Semoga sekali lagi Indonesia semakin hari semakin tega bersyukur, meninggalkan demokrasi, kemudian berterima kasih kepada tokoh-tokoh demokrasi, dan bersyukur kepada Allah untuk ke depan menyambut Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang paling istimewa di dunia. Dan lebih dari itu, kita menuju, kata saudara kita Profesor Yudi Latif Idzi, negara paripurna, yakni meneladani seluruh hikmat tokoh-tokoh Nusantara hingga tokoh-tokoh Indonesia. Dan kita sambut hikmatokrasi, sistem pemerintahan
berdasar Pancasila, tidak copy paste, ya, tetapi benar-benar dari Nusantara, dari Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan